Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Tahtaju Jamila dengan NPM 034 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan catering Dimas yang berkaitan dengan tugas project base 4 teknologi informasi akuntansi. Apa sih catering itu? Catering merupakan istilah umum untuk usaha yang melayani pemesanan berbagai macam makanan dan minuman siap saji untuk pesta maupun kebutuhan dalam suatu instansi dalam skala yang besar. Adapun catering Dimas merupakan industri jasa boga yang sudah besar memiliki kontrak dengan pabrik dan sebagainya. Dengan bertempat di daerah yang strategis, catering Dimas menyediakan menu makanan yang bervariasi seperti ikan, ayam, seafood, sayuran, dan minuman pendamping. Adapun profil usaha catering Dimas, nama perusahaan catering Dimas, nama pemilik Dimas, bidang usaha industri jasa boga, jenis usaha melayani pemesanan berbagai macam makanan dan minuman untuk pesta maupun kebutuhan dalam suatu instansi dengan skala yang besar, yang beralamat di Jalan Dr. Andes Warsito nomor 64 Kupang, Kota Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Nomor telepon 0813 6930 5888. Bisa juga menghubungi di Instagram Dimas Catering Lampung. Dia Rahadatu Aisyah dengan NPM 210106145. Dokumen yang digunakan: 1. Kartu perhitungan fisik inventory tag, digunakan owner dalam merekam hasil perhitungan fisik persediaan dan dihitung 2 kali secara independen agar perhitungan fisik persediaan akurat. Saya Safia Firatul Mahrinisa dengan NPM 043. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan oleh Dimas Catering. Yang pertama itu jurnal pembelian. Owner mencatat semua kebutuhan pembelian dalam jurnal. Selanjutnya ada kartu utang. Owner melakukan pencatatan utang pada kartu utang ini yang berfungsi sebagai catatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Lalu yang terakhir ada kartu persediaan. Selanjutnya melakukan pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli pada kartu persediaan ini. Perkenalkan, nama saya Akbar Putra Pamungkas, NPM 2101061008. Fungsi yang terkait dalam usaha. Fungsi persediaan. Fungsi persediaan mempermudah atau memperlancar operasi perusahaan. Owner menunjukkan fungsi persediaan agar menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba dan untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Fungsi persediaan juga fungsi penyimpanan. Fungsi paling mendasar dari gudang adalah tempat penyimpanan barang, baik bahan mentah, setengah jadi, maupun barang jadi. Tujuan dari manajemen bagaimana menggunakan ruang seoptimal mungkin untuk menyimpan produk dengan biaya tertentu. Saya Alfendriani dengan NPM 036. Selanjutnya ada unsur pengendalian internal yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem organisasi, yaitu bukti kas keluar harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Lalu, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh pencatatan waktu. Yang kedua ada prosedur dan pencatatan. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota Akbar Putra Pamungkas dengan NPM 08, Hasnah Tahtaju Jamila dengan NPM 034, Elvi Andriani dengan NPM 036, Safia Fikriyatul Ummah dengan NPM 043, dan Dia Rahadatu Aisyah dengan NPM 045. Di sini kami akan membuat tutorial aplikasi POS, dan kami menggunakan aplikasi Aronium. Sebelumnya kami sudah mengunduh dan juga melogin Aronium ini. Jadi kita akan memasukkan email. Kemudian passwordnya. Kemudian sign in. Lewati. Kemudian masukkan password kembali. Di sini kita akan buat nama customer. Kan Putri. Lanjutkan. Sebelumnya tampilan akan seperti ini. Kemudian kita akan ke menu. Di sini kita pilih ke pengaturan. Kemudian kita pilih ke opsi cetak. Kemudian print receipt.
Kita aktifkan, kita pilih ke Microsoft Print to PDF, kemudian ke pengaturan printer. Di sini kita masukkan header, yaitu masukkan nama Dimas Catering, dengan alamat Jalan Dr. Warsito, nomor 10, Teluk Betung, maaf, ke Jalan Dimas Catering, Jalan Dr. Warsito, nomor 10, Teluk Betung, Bandar Lampung. Kemudian nomor HP-nya, kemudian font ini kita terima kasih. Terima kasih. Kemudian simpan. Oke, baik. Kemudian kita akan ke menu kembali, kemudian ke manajemen. Setelah itu kita ke produk. Jika ingin menambahkan produk, kita akan ke new product. Kita pilih namanya apa, kemudian kodenya, dan barcode-nya. Kemudian unitnya ada berapa, kita masukkan 20. Kemudian ke print, harganya 10.000. Kemudian simpan. Ini telah masuk jus yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita kembali ke awal. Di sini kita akan mencari produk ayam. Nah, di sini akan masuk seperti ini. Kemudian kuantitasnya kita akan ubah menjadi 5. Yaitu kita klik 2, kemudian kita ke kuantitas, kita pilih 5. Akan jadi berubah dia jadi kuantitasnya. Kemudian kita cari lagi, sama seperti tadi caranya. Kemudian setelah ini kita langsung masuk ke bayar. Di sini bayar. Kemudian ini adalah total dari harga-harga tadi yang di sini. Kemudian ini bayarnya, customer bayar 400.000. Kemudian kita pilih ke cash. Kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian kita pilih cetak resi. Kita masukkan